Apakah hari ini ketua MK kita itu ketua MK yang sah? Saya berpendapat ketua MK hari ini adalah ketua MK ilegal. Dr. Soehartojo adalah ketua MK ilegal. Dan ketika dipilih, maka dia wajib mengucap sumpah jabatan di hadapan mahkamah. Menyelidiki di websitenya kok tidak ada. Setelah kejadian itu, SK 8 tahun 2024 itu yang diterbitkan oleh Pak Soehartojo tanggal 30 Desember 2024, ternyata tidak ada sumpah pengambilan pengucapan sumpah jabatan. Saya ini ingin memberikan praktek kita di negara ini, Pak Ketua. Lah ini Ketua MK nggak pernah disumpah, kok dia bisa mimpin sidang gitu loh. Gimana logika kita sebagai negara hukum? Poin-poin ini saya menilai putusan MK yang menjadi ruang perdebatan hari ini sebetulnya tidak memberikan implikasi apa-apa terhadap penugasan anggota Polri aktif. Ada putusan itu dan tidak ada pun juga Kapolri tidak pernah menyimpang. Sepanjang itu ada sangkut pautnya dengan penugasan tugas pokoknya anggota Polri aktif, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Polri. Nah, yang kedua adalah saya tidak tahu kenapa putusan MK ini tidak memberikan ketegasan dalam suatu amar putusan, sehingga ini memberikan kegaduhan di ruang publik. Ini harus kita koreksi juga. Ya. Saya berpendapat ini, mohon maaf, apakah hari ini ketua MK kita itu ketua MK yang sah? Saya berpendapat ketua MK hari ini adalah ketua MK ilegal. Dr. Soehartojo adalah ketua MK ilegal. Ya, ini salah satu bukti bahwa tidak menghormati putusan pengadilan Tun nomor 604 yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Artinya putusan PT UN ini adalah putusan yang amarnya jelas setelah mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan SK pengangkatan Pak Soehartojo dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut. Nah, kemudian harusnya ketika terjadi kekosongan, maka berlakulah mekanisme konstitusional. Ketua MK menurut Undang-Undang Dasar 45 dipilih dari dan oleh para hakim MK. Dan diselenggarakan rapat pleno sesuai dengan Undang-Undang MK. Dan ketika dipilih, maka dia wajib mengucap sumpah jabatan di hadapan mahkamah. Saya menyelidiki di websitenya kok tidak ada. Setelah kejadian itu, SK 8 tahun 2024 itu yang diterbitkan oleh Pak Soehartojo tanggal 30 Desember 2024, ternyata tidak ada sumpah pengambilan pengucapan sumpah jabatan. Saya ini ingin memberikan praktek kita di negara ini, Pak Ketua. Ada Bupati Talaut namanya Pak siapa Pak yang belum dilantik itu tahun 2018, Eli Lasut. Itu menang pilkada Pak 2018. Tapi baru dilantik 2020. Gara-gara Gubernur Sulawesi Utara tidak mau melantik pada saat itu. Dan saya terlibat sebagai tim ahli pemerintah supaya mendorong Pak Menteri Dalam Negeri untuk melantik, dan akhirnya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Bayangkan coba 2 tahun dia nggak berani memimpin sebagai bupati, padahal sudah menang di MK Pak. Cuman menghormati, belum dilantik Pak. Lah ini ketua MK nggak pernah disumpah, kok dia bisa mimpin sidang gitu loh. Gimana logika kita sebagai negara hukum? Itu Eli Lasut 2 tahun Pak, hampir kerusuhan Pak. Kebetulan saya menjadi tim ahli pemerintah waktu itu. Dari Kementerian Dalam Negeri, kita gelar perkara ekspos Pak. Akhirnya diambil alih oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Bupati dilantik menteri, itu kan sebetulnya nggak boleh. Ini terbuka aja. Tapi kalau kita lihat websitenya Mahkamah Konstitusi, ya Pak Soehartojo itu rapat plenonya adalah rapat pleno tahun 2023.
yang ada dalam SK pengangkatan yang sudah dibatalkan oleh pengadilan Tun. Nauzubillah min dzalik, Pak. Pengalaman kita, Pak, Jaksa Agung, Pak Hendar Masupanji, SK-nya belum diupdate, Pak. Ya, sebagai pejabat setingkat menteri, hanya ditepuk-tepuk oleh Pak SBY gitu ya, lanjut jadi Jaksa Agung. Dipersoalkan oleh Pak Menteri Koordinator Hukum kita, Pak Yusril waktu itu. Anda Jaksa Agung yang tidak sah. Oke, saya buktikan di MK. Terbukti, mundur, Pak. Ini bukan gara-gara kita cinta MK, kita langsung tutup mata. Enggak. Saya akademisi memandang ini enggak benar. Oleh karena itu semua saya anggap tidak negarawan. 99-nya tidak negarawan. Kenapa? Karena ada pembiaran terhadap ketua MK ilegal. Karena itulah produk-produk yang dihasilkan ini banyak yang melenceng oleh negarawan-negarawan sekarang yang di MK. Contoh sederhana, siapa yang bisa merubah Undang-Undang Dasar 45? Adalah MPR. Tapi putusan MK 135 itu merubah Undang-Undang Dasar 45. Pemilu dilaksanakan lebih dari 5 tahun. Apa benar cara kita bernegara begitu? Nah, oleh karena itu perlu juga dilakukan reformasi di MK. Ya, mungkin bapak-bapak lah yang akan nanti. Ditambah lagi reformasi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan MK gitu ya. Panjangnya ditambah ya. Hanya sekedar cerita Pak Ketua. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu.